Perkenalkan nama saya Teti Toharoh. Di sini saya sebagai moderator sekaligus ketua kelompok dari kelompok 4 yang akan memimpin jalannya presentasi pembelajaran mengenai motivasi kerja membangun sumber daya manusia yang produktif dan berkomitmen demi memenuhi tugas kebijakan dan strategi SDM. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kelima teman saya. Yang pertama ada Siti Aisyah Daeng, yang kedua ada Neng Sri Mulyani, yang ketiga ada Ananda Cintami, dan yang keempat ada Mela Cantika, dan yang kelima ada Loli Permatasari. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. SDM adalah aset berharga dalam era globalisasi. Dalam ekonomi global, SDM yang unggul adalah keunggulan kompetitif utama. Investasi pada SDM menghasilkan ROI atau Return on Investment yang tinggi. Contoh, perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka seperti Google dan Apple sangat menekankan pengembangan SDM sebagai strategi inti mereka. Poin kedua, motivasi kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Motivasi kerja secara langsung berkontribusi pada produktivitas, kualitas kerja, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Data menunjukkan Studi menunjukkan bahwa karyawan yang termotivasi memiliki produktivitas 20-30% lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak termotivasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ananda Cintami. Kepada Saudara Ananda, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi kerja dan teori motivasi kerja. Secara harafiah, istilah motivasi berasal dari kata Latin mover, yang berarti bergerak, yang menunjukkan suatu proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau psikologis, yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjukkan untuk tujuan atau insentif, sehingga untuk memahami proses motivasi bergantung pada pengertian dan hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan insentif. Sementara definisi kerja adalah suatu bentuk aktivitas tegas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan. Aktivitas kerja melibatkan tinjauan konsep kerja dari sudut pemberdayaan sumber daya manusia. Dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan untuk bekerja dengan mengarahkan segala potensi yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ada teori motivasi kerja. Yang pertama ada teori hierarki. Kebutuhan Maslow berpendapat bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki, mulai dari keputusan fisiologis hingga aktualisasi diri. Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan karyawan dengan menawarkan gaji yang layak, lingkungan kerja yang aman, dukungan sosial, pengakuan, dan peluang pengembangan diri. Yang kedua ada faktor Herzberg, membagi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menjadi dua kategori, faktor higienis dan faktor motivator. Perusahaan harus memastikan faktor higienis terpenuhi, yaitu gaji, kondisi kerja, dan fokus pada motivator, yaitu pengakuan atau tanggung jawab untuk meningkatkan motivasi. Yang ketiga ada teori Aldefer. Aldefer mengidentifikasi 3 kelompok kebutuhan yang dikenal dengan teori yaitu eksintek berhubungan dengan kelangsungan hidup atau kesejahteraan fisiologis. Yang kedua ada hubungan, menekankan pentingnya hubungan sosial atau hubungan antar pribadi. Yang ketiga ada perkembangan, berhubungan dengan keinginan listrik individu terhadap perkembangan pribadi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ananda Cintami yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mela Cantika. Kepada Saudari Mela, disilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang dampak motivasi kerja. Yang pertama, peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan yang termotivasi bekerja lebih efisien, efektif, dan menghasilkan output yang lebih tinggi. Dari data, perusahaan dengan tingkat motivasi karyawan yang tinggi mengalami peningkatan produktivitas sebesar 20%. Yang kedua, kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan yang puas dan terlibat lebih loyal, berkomitmen, dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Dari data statistik, karyawan yang terlibat 87% lebih kecil kemungkinannya untuk meninggalkan perusahaan. Yang ketiga, peluang pengembangan karir, peluang untuk belajar, berkembang, dan naik pangkat adalah motivator penting bagi banyak karyawan. Untuk programnya bisa melalui pelatihan, mentoring, rotasi pekerjaan, pendidikan berkelanjutan.
Yang keempat, keseimbangan kehidupan kerja fleksibilitas, dukungan, dan sumber daya untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi, mengurangi stres dan meningkatkan motivasi. Untuk kebijakan, kerja jarak jauh, jam kerja fleksibel, cuti berbayar, atau program kesejahteraan. Untuk yang kelima, lingkungan kerja yang positif. Lingkungan yang inklusif, suportif, dan menghargai keragaman meningkatkan kolaborasi, kreativitas, dan kepuasan kerja. Dari budaya, kita lihat ada komunikasi terbuka, umpan balik konstruktif, pengakuan, penghargaan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya dipersilakan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mela Cantika yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Loli. Dipersilakan kepada Saudari Loli. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi meningkatkan motivasi. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas guna mendekatkan SMART untuk menetapkan tujuan yang efektif, contohnya meningkatkan penjualan sebesar 10% dalam 6 bulan. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk berkembang, tawarkan pelatihan, keterampilan, pengembangan kepemimpinan, dan mentoring untuk membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka. Program, pelatihan, sertifikat, konferensi, workshop. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, promosikan keragaman, kesetaraan, inklusi dalam semua aspek organisasi, dari rekrutmen hingga promosi, inisiatif, pelatihan keberagaman kelompok sumber daya karyawan, kebijakan anti-diskriminasi. Yang keempat, meningkatkan penghargaan dan aspirasi kenali dan harga kontribusi karyawan melalui pujian verbal, bonus, hargaan dan promosi, jenis penghargaan karyawan bulanan, bonus kinerja, proyek organisasi, dari rekrutmen hingga promosi, inisiatif, pelatihan keberagaman kelompok sumber daya karyawan, kebijakan anti-diskriminasi. Yang keempat, meningkatkan penghargaan dan aspirasi kenali dan harga kontribusi karyawan melalui pujian verbal, bonus, hargaan dan promosi, jenis penghargaan karyawan bulanan, bonus kinerja, program pengakuan rekan kerja. Yang kelima, menawarkan fleksibilitas kerja, izinkan karyawan untuk bekerja dari jarak jauh, menyesuaikan jam kerja, atau mengambil cuti untuk mengelola kehidupan pribadi mereka. Kebijakan kerja jarak jauh, jam kerja fleksibel, cuti berbayar, program kesejahteraan. Yang keenam, membangun komunikasi yang transparan, bagikan informasi tentang kinerja perusahaan, tujuan strategi, dan perubahan organisasi dengan cara yang jelas dan terbuka. Metode rapat berkala, buletin internal, platform komunikasi digital. Yang ketujuh, mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan. Tawarkan program kesehatan, sumber daya kesehatan mental, dan inisiatif kesejahteraan untuk membantu karyawan merasa lebih baik secara fisik dan mental. Program pemeriksaan kesehatan, konseling, keanggotaan gym, program relaksasi. Dan yang kedelapan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Libatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka untuk meningkatkan rasa kepemimpinan dan komitmen. Metode survei karyawan, kelompok fokus, tim proyek komitmen. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Loli yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sri, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini seperti keinginan untuk mendapatkan nilai yang memuaskan ambisi pribadi, dorongan untuk mencapai standar tinggi, dan rasa bangga dalam pekerjaan. Contohnya, karyawan yang termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan sempurna karena keyakinan diri, efisiensi, keyakinan memiliki keterampilan, kemampuan, dan sumber daya untuk berhasil dalam tugas atau pekerjaannya. Strateginya seperti memberikan pelatihan, dukungan, dan umpan balik positif untuk meningkatkan self-efficacy. Lalu untuk slide selanjutnya, lalu ada faktor eksternal.
Faktor eksternal ini seperti kenaikan pangkat, peluang untuk naik tangga karir, dan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Persyaratannya yaitu sistem promosi yang transparan, adil, dan berbasis kinerja. Penghargaan pengakuan atas kontribusi, prestasi, dan kerja keras karyawan. Adapun jenis-jenisnya yaitu seperti pujian verbal, bonus, penghargaan, sertifikat, hadiah, gaji kompensasi yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan kinerja dan nilai pasar. Lalu adapun pertimbangannya seperti survei gaji, negosiasi kinerja, penyesuaian biaya hidup, dan keadaan kerja lingkungan fisik dan sosial yang aman, nyaman, dan mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Lalu ada pula elemen-elemennya seperti pencahayaan yang baik, ergonomi, ventilasi, peralatan yang memadai, hubungan kerja yang positif, kebijakan perusahaan, kebijakan yang adil, transparan, dan mendukung keseimbangan kehidupan kerja. Contohnya yaitu seperti kebijakan cuti, kebijakan fleksibilitas kerja, kebijakan anti diskriminasi, lalu tanggung jawab pekerjaan yang menantang, bermakna, dan memberikan kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan. Dan strateginya yaitu rotasi pekerjaan, penugasan proyek khusus, dan pemberdayaan karyawan. Lalu di sini juga ada karakteristik motivasi kerja. Yang pertama itu ada fenomena psikologis dengan dorongan dari dalam. Motivasi berasal dari kebutuhan, nilai, dan harapan individu. Motivasi muncul dari dalam diri seseorang, dipengaruhi oleh apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka yakini, dan apa yang mereka harapkan di masa depan. Bukan sekedar respon terhadap insentif eksternal. Motivasi yang sebenarnya tidak hanya didorong oleh imbalan atau hukuman dari luar, tetapi juga lebih pada dorongan internal. Lalu yang kedua, disebabkan oleh nilai atau harga akan sangat mempengaruhi motivasi mereka. Misalnya, seseorang yang menghargai pencapaian akan termotivasi untuk bekerja keras demi mencapai tujuan, serta harapan mereka tentang masa depan. Harapan tentang apa yang akan terjadi di masa depan juga memainkan peran yang sangat penting. Jika seorang bahwa usaha mereka akan hasil yang positif, mereka akan lebih termotivasi. Lalu yang ketiga ada proses yang berkesinambungan. Motivasi tidak statis tetapi dinamis. Motivasi bukanlah sesuatu yang tetap, ia bisa berubah seiring waktu dan pengalamannya. Berubah seiring waktu dan pengalaman ini yaitu pengalaman positif dapat meningkatkan motivasi, sementara pengalaman yang negatif dapat menurunkannya. Lalu yang keempat, ada dorongan yang bersifat positif, misalnya insentif. Motivasi seringkali didorong oleh harapan akan mendapatkan sesuatu yang baik sebagai hasil dari usaha mereka, seperti insentif, pengakuan, atau promosi. Imbalan ini bisa berupa insentif finansial, pengakuan atas pekerjaan yang baik, atau promosi ke posisi yang lebih tinggi lagi. Untuk penjelasan dari saya, dicukupkan sekian, saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nengsri. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kerja adalah faktor krusial yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan organisasi. Yang berhasil memahami dan mengolah motivasi kerja dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Teori-teori motivasi memberikan kerangka kerja untuk memahami motivasi. Teori-teori ini menawarkan wawasan yang berharga tentang bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang motivasi dan memberdayakan karyawan. Strategi dan faktor-faktor motivasi. Promosi. Imbalan ini bisa berupa insentif finansial, pengakuan atas pekerjaan yang baik, atau promosi ke posisi yang lebih tinggi lagi. Untuk penjelasan dari saya, dicukupkan sekian, saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nengsri. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kerja adalah faktor krusial yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan organisasi. Yang berhasil memahami dan mengolah motivasi kerja dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Teori-teori motivasi memberikan kerangka kerja untuk memahami motivasi. Teori-teori ini
menawarkan wawasan yang berharga tentang bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang motivasi dan memberdayakan karyawan. Strategi dan faktor-faktor motivasi perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Investasi dalam strategi dan faktor-faktor motivasi adalah investasi dalam keberhasilan jangka panjang organisasi. Cukup dari saya, kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah Daeng yang telah menyampaikan materi kesimpulan. Kemudian dari materi yang disampaikan oleh kami ada saran. Yang pertama, bagi perusahaan terapkan strategi meningkatkan motivasi kerja. Lakukan audit motivasi, kembangkan strategi secara konsisten. Kemudian bagi karyawan aktif, mencari peluang pengembangan diri, identifikasi keterampilan yang ingin Anda kembangkan. Cari pelatihan yang relevan dan minta umpan balik dari rekan kerja serta atasan. Baik, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf sebelumnya apabila terdapat banyak kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi dalam menyampaikan materi pada presentasi pembelajaran kali ini. Saya tutup presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.